Ikuti terus perkembangannya ya, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Om Swastiastu, selamat datang di Supeksa YouTube channel. Sekarang kita akan mempelajari tentang harga pokok produksi. Tapi sebelumnya, persiapkan diri kalian, pelajari materinya dan dengarkan baik-baik. Jika misalkan ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Oke. Harga pokok produksi. Tapi sebelumnya, lihat di gambar ini, apa yang kalian pikirkan mengenai perekonomian yang sekarang ini? Yuk pikirkan, Bapak kasih waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sudah kalian pikirkan apa yang ada di benak kalian tentang perekonomian yang sekarang, apalagi yang sekarang dalam situasi pandemi COVID-19. Ya, miris kan? Semua terhalangi, semua gerak ekonomi kita terbatas sehingga banyak yang tidak bekerja. Tapi mudah-mudahan nanti kembali normal, dan sekarang new normal ini memperbaiki segala yang ada agar perekonomian kita menjadi baik. Nah, sebelumnya lihat sekarang kita apa sih itu biaya. Nah, dalam konsep biaya di sini adalah kemampuan kompetensi suatu perusahaan untuk apa? Efisiensi biaya dalam proses produksi. Itu yang perlu kita minimalisir agar mendapatkan hasil maksimal dengan biaya produksi yang minim. Yang kedua, kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Bagaimana kita membuat produk yang berkualitas memiliki daya saing yang tinggi. Yang ketiga, di sini adalah ketepatan dalam waktu. Ketepatan dalam waktu yang bagaimana maksudnya? Di sini adalah dalam memberikan produk dan jasa. Tepat nggak waktunya yang sekarang? Mampu nggak memberikan yang maksimal? Konsumen membutuhkan sekarang, kita bisa menyediakan dengan cepat. Misalnya, kalau misalkan di Boga produk cepat saji, beberapa menit agar barang siap diantarkan. Itu juga dalam restu. Kalau misalkan di perhotelan, gimana caranya biar waktu itu maksimal? Waktu dalam memberikan pelayanan, waktu dalam memberikan pembersihan, kita dikejar. Tapi bagaimana kita bisa memberikan yang tepat? Nah, karena itulah setiap perusahaan perlu manajemen biaya. Agar apa? Meningkatkan keunggulan yang kompetitif. Biaya itu apa? Apa sih? Segalanya butuh biaya. Bahkan kita memberikan pelayanan baik itu barang dan jasa juga memerlukan biaya. Jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk memproduksi sesuatu atau disebut juga dengan cost of production, atau harga yang harus dibayar untuk mendapatkan sesuatu disebut dengan supply price. Jadi ingat, ada cost of production, ada juga yang disebut dengan supply of price, supply price. Oke. Selanjutnya, nah kalau dilihat dari segala pengertian biaya, biaya ini timbul akibat. Nah, akibat apa? Dalam mencapai tujuan tertentu. Kalau kita memiliki tujuan, pasti kita memerlukan biaya. Ingin mencapai tujuan kan? Kemudian harga tukar dari pengorbanan yang dilakukan. Harga tukar. Kita menginginkan sesuatu, pasti kita harus berkorban. Korbannya apa? Biasa dalam bentuk biaya. Terus pengorbanan atau juga disebut dengan pembebanan. Nah, kalau misalkan pengorbanan disebut juga dengan biaya beban ya. Beban atau korban. Nah, mungkin bagi yang muslim sekarang lagi berkorban. Dia memberikan beban untuk apa? Mengurangi beban orang lain. Itu juga kita kan. Dan punyalah kalau bisa. Kalau Bapak tidak bisa memberikan apa-apa, nah minimal dana punya dalam bentuk materi ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan
segala pengorbanan itu bisa kita nilai dengan uang. Selanjutnya bisa dilihat di sini kalau kita menganalisis biaya total, bisa dilihat penjualannya berapa, kemudian biaya bahan, ada biaya. Kalau kita memiliki karyawan pasti biaya buruhnya berapa, kemudian ada biaya umum yang dikeluarkan oleh pabrik, kemudian kita totalkan. Nah, ada biaya pemasaran, ada biaya umum dan administrasi. Nah, lihat totalnya berapa. Berapa hasil pembelian dipotong dengan beban, kemudian nanti akan mendapatkan laba atau keuntungan. Itu kalau dilihat dari perhitungan sederhana. Nanti kalau misalkan nanti perusahaan kalian atau kalian memiliki usaha tersendiri, kalian bisa kok menentukan berapa nanti pendapatan, berapa biaya beban yang dikeluarkan, kemudian berapa biaya produksi, berapa nanti keuntungannya, nanti kalian bisa menghitungnya. Lanjut. Nah, sebagai gambaran bisa dilihat ini kalau dalam gambar di sini, jika dari tabel di atas ada dibuat analisis biaya per satuan. Nah, misal satuan barang yang dijual ada 100.000 per unit, kemudian ada harga penjualan per satuan itu 1.200. Kemudian ada biaya per satuan itu 1.100. Nah, kemudian ada laba per satuan. Nah, di sini bisa dilihat dari harga penjualan kalau dalam satu produk itu seharga 1.200, kemudian sebenarnya biaya per satuan itu harganya 1.100. Jadi keuntungannya biaya penjualan dikurang dengan biaya persatuan. Jadi kalau di sini 1.200 dikurang 1.100, jadi keuntungannya atau labanya 100. Itu kalau dalam bentuk rupiah ya. Kemudian jika satuan barang yang terjual adalah 80.000 per unit, maka bisa dihitung di sini penjualannya 80.000 dikalikan 1.200 sama dengan berapa? Kalau dihitung di sini 96 JT ya, 96 juta. Nah, kalau dilihat dari biayanya di sini 80.000 kemudian dikalikan 1.100. Ingat satuan tadi ya, 1.100 dikali jadi menghasilkan 88 juta. Jadi kalau keuntungannya di sini labanya biaya penjualan total dikurang dengan biaya total ya. Jadi kalau di sana labanya kalau laku semuanya hampir 80.000 unit total, kebayangkan kalian sudah mendapatkan laba sebesar 8 juta. Wow, kebayang kan? Sekarang pertanyaannya, bisa nggak mencapai target tersebut? Kita pasti akan menentukan berapa target penjualan kita, berapa yang harus laku, sehingga apa? Laba yang kita inginkan bisa tercapai. Oke, selanjutnya kita bisa menganalisis biaya. Dengan cara ini biaya bisa dipisahkan. Ada biaya variabel, ada juga dengan biaya tetap. Biaya variabel ini merupakan biaya yang berubah-ubah menurut besarnya produksi atau penjualannya. Kalau biaya tetap di sini adalah biaya yang tidak tergantung dari besarnya produksi atau penjualan sampai pada tingkat tertentu. Bisa dibedakan antara biaya variabel dengan biaya tetap. Ya. Nanti kalau misalkan Bapak berikan pertanyaan, nanti kalian harus mampu membedakan antara biaya variabel dan biaya tetap. Oke, lanjut. Kalau biaya tetap di sini, kalau kita kurvakan seperti ini, biaya tetap dari awal sampai akhir itu sama, datar. Ya, biaya tetap pada kapasitas produksinya. Kalau dilihat dari biaya variabel,
di sini bisa dilihat pasti akan ada peningkatan. Setiap penjualan per unit akan ada peningkatan. Ya, itu bisa dilihat. Lanjut, kalau penjualan yang kita harapkan adalah dari awal sampai akhir akan ada peningkatan. Oke, biaya bisa diartikan dengan ongkos juga. Ongkos kita membeli sesuatu, ongkos produksi, ongkos memberikan imbalan kepada karyawan, kemudian ongkos promosi. Ongkos kita menjual, ongkos kita memberikan, ongkos kita menyalurkan atau mendistribusikan. Nah, di sini jumlah yang dibayarkan untuk apa? Untuk sesuatu atau harga pasar yang wajar dari suatu yang diberikan sebagai apa? Pengganti dari sesuatu yang diterima. Nah, bisa dilihat di sini penggunaan dalam analisis biaya. Untuk apa saja sih? Yang pertama di sini adalah pengukuran keuntungan secara periodik. Kemudian pengendalian ongkos, ada perencanaan keuntungan, kemudian penetapan harga jual, kemudian ada data untuk pengambilan keputusan. Jadi berdasarkan data ini kita bisa mengambilkan keputusan atau kebijakan yang harus kita berikan selanjutnya. Jadi ingat, ini adalah uang. Hilang endolnya saja satu itu udah berkurang banyak sekali. Coba 10 juta hilangkan endolnya satu jadi 1 juta, udah hilang 9 juta. Apalagi kalau sudah puluhan hingga ratusan juta hingga miliaran. Berapa kalian bayangkan ya? Hal sungguh yang fantastis. Jadi disinilah kita biar tidak ada kesalahan. Oke, kalau kita klasifikasikan dari segi biaya, kalau yang pertama kita bisa dilihat dari sifat dan hubungannya dengan produk. Yang kedua dari jumlah satuan produk dan tingkat kegiatannya. Nah, kalau dilihat dari sifat dan hubungan dengan produk, biaya ada biaya produksi, ada biaya komersial. Nah, ada biaya primer, kemudian ada juga biaya sekunder ya. Ada biaya primer di sini adalah bahan langsung, buruh langsung, bahan langsung yang harus terpakai ya harus ada. Kemudian biaya kita menggaji karyawan atau buruh. Setiap bulan kita harus dibayarkan. Bagaimana mereka bekerja jika tidak, ya kan? Kemudian ada biaya yang tidak langsung. Biaya yang tidak langsung di sini ada bahan tak langsung, ada juga buruh yang tidak langsung, ada biaya yang tak langsung lainnya. Nah, kemudian kalau biaya komersial di sini ada biaya pemasaran, ada juga biaya yang timbul akibat biaya administrasi. Nah, bagaimana sekarang jumlah satuan produk yang tingkat kegiatan? Nah, kita menghitung dari sifat harga satuan itu seperti yang Pak jelaskan di awal tadi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada 6 kotak, ada biaya bahan langsung, ada biaya buruh langsung, ada biaya administrasi, ada juga biaya bahan yang tak langsung, ada biaya buruh tak langsung, ada biaya pemasaran. Nah, apa saja yang masuk di sini? Yang pertama, kita biaya yang termasuk dalam biaya bahan langsung. Kalau misalkan kita produksi pada restoran ataupun pada pelayanan jasa boga atau yang di restoran pada hotel, biaya yang langsung terpakai ada daging, ya kan? Ada daging sebagai kalau produk makanan. Kemudian ada plastik digunakan untuk kemasan, ada juga kotak dalam untuk kemasan. Nah, kemudian ada biaya buruh langsung. Ada operatornya, ada supervisornya, ada tenaga kerja dalam pabrik. Kemudian ada biaya administrasi. Seperti apa? Pembayaran tenaga administrasi. Kemudian ada biaya akuntan. Akuntan ini paling penting dalam menghitung keuangan yang ada pada perusahaan. Biaya telepon,
biaya listrik, kemudian ada surat, ada biaya air harus keluar kan. Kemudian ada biaya bahan tak langsung. Seperti misalkan ada kalau mesin ada oli mesin, ada sumber tenaga yang lainnya. Kalau ada genset dan lain sebagainya. Ada lap, ada sapu, ada pembersih ruangan, kemudian ada air pencuci, ada suku cadang. Itu sejarah yang tidak langsung. Kalau biaya buruh yang tak langsung, ada biaya satpam, petugas gudang, kemudian ada sopir truk, ada supervisor. Jika ini misalkan digunakan sewaktu waktu. Kemudian ada biaya pemasarannya seperti apa? Biaya pembuatan iklan, ada salesman, ada sales girl, biaya orang yang menawarkan. Kemudian ada sewa kendaraan, ada juga yang digunakan untuk biaya entertainment. Oke, bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Oke, untuk materi awal dalam biaya produksi lagi beberapa slide yang seharusnya Pak jelaskan. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya biar nanti nggak puyeng ya, kebanyakan materi berbelan ya, kebanyakan nanti kita nggak bisa menyerap materi. Bapak pun juga seperti itu, kebanyakan menjelaskan nanti lupa apa sih. Kalau misalkan sekarang kalian ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Terus selanjutnya jika misalkan kalian nanti PA pribadi Bapak silahkan. Jadi itu dulu materi yang akan Bapak berikan di pertemuan ini. Untuk selanjutnya jadi stay tune terus. Kita akan terus belajar. Jika nanti ada materi yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Akhir kata, sampai jumpa, semangat belajar dan selalu semangat. Jaga kesehatan dan nanti ingat ya, apapun yang kalian dapatkan syukurilah, belajar mensyukuri apapun yang telah diberikan untuk kalian. Jadi kata Bapak akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.